Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susanto dengan nomor NPM 2024 14500 387. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang dunia pendidikan dan tokoh-tokohnya. Pendidikan adalah landasan kemajuan suatu bangsa. Di sepanjang sejarah, ada tokoh-tokoh luar biasa yang memberikan kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan. Mereka bukan hanya guru, tetapi juga pemikir, reformator, dan inovator. Video kali ini saya akan sedikit mengulas 8 tokoh pendidikan terkenal di dunia yang telah meninggalkan jejak penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah John Dewey. Asal Amerika Serikat, John Dewey ini diakui sebagai tokoh sentral dalam gerakan pendidikan progresif. Filosofinya tentang pendidikan menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan aksi. Dewey memandang pendidikan sebagai proses aktif yang harus merangsang pemikiran kritis dan kreativitas. Karya-karyanya seperti Democracy and Education tetap memengaruhi kurikulum dan metodologi pembelajaran hingga saat ini. Yang kedua, Nelson Mandela, asal dari Afrika Selatan. Nelson Mandela, ikon perjuangan anti-apartheid, juga memberikan perhatian besar pada pendidikan. Dia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci bagi pembebasan dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Mandela memimpin upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Afrika Selatan setelah berakhirnya rezim apartheid. Selanjutnya adalah Albert Einstein. Meskipun lebih dikenal sebagai fisikawan, Einstein juga mempunyai pandangan unik tentang pendidikan. Dia menekankan pentingnya pengembangan imajinasi dan kreativitas dalam proses belajar. Einstein melihat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kecerdasan emosional. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Tak lengkap membahas mengenai pahlawan pendidikan di Indonesia tanpa menyebutkan nama besar Ki Hajar Dewantara. Sosok pahlawan pendidikan nasional ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang telah mengubah wajah pendidikan di negeri ini melalui konsep taman siswa. Konsep ini memperjuangkan hak pendidikan untuk semua golongan tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi. Kesederhanaan, keberagaman, dan keadilan menjadi prinsip utama dalam gagasannya. Selain itu, sosok pahlawan pendidikan yang juga merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Selanjutnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Sosok pahlawan pendidikan selanjutnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Sosok yang bernama asli Muhammad Darwis ini memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi umat muslim. Mulai membangun organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912, institusi pendidikan Muhammadiyah kini masih berdiri, bahkan berkembang dan terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sosok ulama lainnya yang juga berperan dalam perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama, adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sosok pahlawan pendidikan di Indonesia yang lahir di Demak pada 20 April 1875 ini dipercaya merupakan salah satu pelopor persatuan umat dan tokoh modernisasi pesantren. Pendirian organisasi Nahdlatul Ulama atau dikerap disingkat sebagai NU juga merupakan prakarsa dari sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang tujuh adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Apsana, dekat Bukhara di Asia Tenggara, sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikannya pada usia 16 tahun. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru dan kemudian mempelajari pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya. Tidak hanya oleh ilmuwan muslim, tetapi juga ilmuwan barat yang mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya melalui event Fire Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor,
untuk selama-lamanya. Selanjutnya adalah Muhammad Musa Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir pada 783 Masehi di Persia pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa itu perkembangan Islam dalam ilmu pengetahuan sangat pesat. Dia menjelaskan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan sistem bilangan ini. Dia memberikan solusi sebagai langkah berurutan sehingga memperkenalkan konsep algoritma. Al-Khawarizmi juga mempelajari dan menemukan sistem astronomi dan penanggalan Ibrani. Julukan Bapak Aljabar dunia disematkan kepada Al-Khawarizmi karena sosok ini merupakan penemu operasi aljabar dalam matematika. Selain itu, Al-Khawarizmi juga dikenal ahli dalam bidang astronomi, astrologi, geografi, dan lainnya. Karyanya Al-Jabar wal Muqabalah digunakan buku matematika rujukan berbagai perguruan tinggi di Eropa. Demikianlah video saya kali ini terkait tokoh-tokoh pendidikan yang sudah berjasa selama ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi acuan agar kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka ke depan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.